Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Ayolita dengan NIM 1923140402. Di dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perkembangan industri farmasi di Indonesia sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan industri farmasi di Indonesia, yang mana akan ada 5 highlight yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua perkembangan terkini, yang ketiga tantangan dan permasalahan, yang keempat prospek dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama dimulai dari pendahuluan. Industri farmasi. Menurut definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010, pengertian industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat.
Yang kedua adalah perkembangan terkini industri farmasi di Indonesia. Perkembangan industri farmasi di saat pandemi seperti yang kita tahu saat ini, wabah COVID-19 sudah menyebar semenjak awal Maret lalu, di tahun 2019. Hal ini tak hanya berefek pada industri farmasi di Indonesia. Sebagai pasar farmasi terbesar di Asia Tenggara, menurut Fitch Solution, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan sektor farmasi tercepat di kawasan Asia Tenggara selama beberapa dekade ke depan. Namun, dilansir dari Oxford Business Group atau OBG, akibat pandemi virus corona, Indonesia dinilai perlu meningkatkan kapasitas produksi farmasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mendesak. Tujuannya adalah agar dapat melindungi negara Indonesia dari virus COVID-19. Dalam kondisi ini, perusahaan farmasi yang mampu bertahan di tengah gangguan pasar akibat wabah COVID-19 adalah yang memiliki portofolio terdiversifikasi. Perusahaan ini umumnya tidak bergantung pada produksi obat-obatan tertentu yang digunakan untuk penyakit langka maupun non-kritis. Namun, di sisi lain pada bulan Februari 2019, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa COVID-19 ini sebenarnya menciptakan peluang untuk mendorong produksi farmasi dalam negeri. Hal ini dilihat dari tingkat penyerapan bahan baku lokal dalam proses manufaktur obat-obatan. Sekitar 90% bahan baku yang digunakan oleh perusahaan farmasi Indonesia merupakan produk impor, di mana 60%-nya diimpor dari negara Cina. Terkait hal tersebut, Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin menyatakan bahwa rata-rata akibat dari pandemi produksi industri farmasi Indonesia turun hingga 60% di bulan Mei, yang artinya pada produsen farmasi di Indonesia mulai mempertimbangkan untuk mendiversifikasi rantai pasokan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, tidak hanya di negara Tiongkok. Hal lain yang kita pahami saat ini, walaupun memberikan dampak pada penurunan industri farmasi, pandemi COVID-19 juga memberikan efek positif bagi industri farmasi. Di antaranya, terdapat banyak relaksasi aturan yang sangat membantu industri farmasi. Selanjutnya, industri farmasi diproyeksikan tumbuh tinggi di masa pandemi. Industri farmasi merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan Indonesia. Oleh karena itu, industri farmasi termasuk ke dalam industri strategis yang masih boleh berjalan ketika aturan PSBB total diberlakukan. Dengan adanya pandemi, kebutuhan vitamin, suplemen, dan obat herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara umum meningkat, sehingga industri farmasi yang bermain di sektor tersebut memperoleh pertumbuhan yang cukup besar. Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Indonesia International Institute for Life Science atau I3L, Leoni Yulita Hartiadi menjelaskan dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan karena kekhawatiran pasien akan terinfeksi COVID-19 ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan konsultasi secara daring atau online, lalu obat-obatan dikirim ke tempat tinggal lewat apotek. Bahkan, ada juga masyarakat yang memilih untuk menunda penanganan penyakit mereka. Selain itu, layanan dokter gigi juga sempat tidak diperbolehkan untuk membuka praktek sebagai usaha untuk pencegahan penularan COVID-19. Hal ini telah membuat permintaan obat-obatan dari rumah sakit berkurang secara signifikan hingga 50-60%, yang selanjutnya juga berdampak terhadap menurunnya kapasitas dan utilitas produksi.
Gabungan Perusahaan atau GP Farmasi Indonesia memprediksi bahwa adanya 2.000 sampai 3.000 karyawan yang dirumahkan sebagai dampak dari menurunnya kapasitas dan utilitas produksi di industri farmasi. Selain itu, tidak lama setelah COVID-19 diumumkan sebagai impor bahan baku obat yang bertumpu pada supplier asal Cina dan India membuat pasokan bahan baku obat nasional menjadi terhambat karena adanya lockdown. Di sisi lain, adanya pandemi yang juga telah berdampak positif bagi industri farmasi. Untuk menghadapi kesulitan di industri, pemerintah memberikan insentif pajak dan subsidi untuk memicu pertumbuhan industri, termasuk industri farmasi. Adanya insentif pajak barang dan jasa yang dipergunakan untuk penanganan pandemi dari Kementerian Perekonomian melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 143/PMK 03/2020 yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020 menyatakan bahwa insentif pajak yang diberikan diantaranya adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, serta percepatan pengembalian pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan demikian, adanya pandemi memberikan dampak negatif yang juga dampak positif bagi industri farmasi. Menanggapi mengenai bahan baku produksi dan kontribusi bahan baku obat-obatan, pemerintah telah mendukung kemandirian bahan baku obat sebagaimana yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2021 mengenai percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian atau Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2020 yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN produk farmasi beberapa bulan yang lalu untuk mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian industri farmasi, terutama produksi bahan baku obat. Walaupun jumlah industri bahan baku obat masih sangat terbatas, yaitu kurang dari 10 perusahaan, Kemenperin memproyeksikan bahwa tahun ini ketergantungan impor bahan baku obat akan berkurang sebesar 2,72% berdasarkan produksi bahan baku obat seperti simvastatin, clopidogrel, atorvastatin, dan entecavir yang diproduksi oleh Kimia Farma Sungun Pharmacophia. PT Kimia Farmasi saat ini juga menjalin kerjasama dengan PT Pertamina untuk pengembangan bahan baku parasetamol. Tentunya, volume produksi bahan baku obat akan meningkat tiap tahunnya, di mana 4 tahun ke depan, Kemenperin memprediksi bahwa impor bahan baku obat akan berkurang sebesar 20,52%. Kedepannya akan ada industri bahan baku obat di wilayah Batam yang tentunya akan berkontribusi terhadap produksi bahan baku obat di dalam negeri. Indonesia juga telah menunjukkan kemandirian dalam pengadaan vaksin COVID-19, di mana pemerintah menunjuk PT Bio Farma untuk pengadaan virus corona. PT Bio Farma saat ini sedang mempersiapkan fasilitas produksi vaksin dengan kapasitas produksi maksimal sebanyak 250 juta dosis. Lembaga biomolekuler Eijkman saat ini juga tengah mengembangkan vaksin dengan teknologi rekombinan yang diberi nama vaksin merah putih. Industri farmasi memiliki kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi saat ini. Di saat keadaan ekonomi yang melambat akibat pandemi, sektor farmasi, obat tradisional, dan industri kimia mengalami pertumbuhan sebesar 5,59% pada kuartal pertama tahun 2020, sebagaimana yang terpantau oleh Kemenperin.
Pertumbuhan positif juga tercermin dari kenaikan laba yang berhasil diraih beberapa perusahaan farmasi. Bahkan, industri kimia dan farmasi berhasil menarik nilai investasi sebesar 9,83 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2020. Sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori yang mengalami permintaan tinggi atau biasa disebut high demand. Ketika pandemi di saat sektor lain mengalami dampak yang berat, Kemenperin mencatat pada triwulan 1 tahun 2020, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh positif sebesar 5,59%. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal 1 tahun 2020 dengan mencapai 9,83 triliun rupiah. Untuk proyeksi farmasi industri, Leoni mengungkapkan, industri farmasi tentunya sudah dapat beradaptasi dengan situasi pandemi. Kesulitan yang dihadapi ketika awal pandemi seperti penurunan permintaan obat-obatan dari fasilitas kesehatan dan kesulitan mendapat penurunan permintaan obat-obat dari fasilitas kesehatan dan kesulitan mendapat suplai bahan baku yang diimpor dari luar sudah seharusnya tertangani. Industri farmasi juga dapat mendiversifikasikan produk mereka dengan menghasilkan produk yang penjualannya naik di saat pandemi seperti vitamin, suplemen peningkat kekebalan tubuh, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Untuk suplai bahan baku obat, industri farmasi perlu mencari sumber alternatif bahan baku dari negeri lain. Industri farmasi juga perlu mengubah strategi pemasaran dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi, terutama untuk produk obat bebas dan obat bebas terbatas. Adanya relaksasi pajak dan subsidi bagi pelaku usaha telah memberikan angin segar bagi industri farmasi. Aturan PSBB yang sudah dilonggarkan kembali dan layanan dokter gigi yang sudah kembali praktik diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan di sektor yang tidak terkait oleh penanganan pandemi. Oleh sebab itu, saya optimis industri farmasi akan tumbuh secara positif. Sektor farmasi jadi salah satu industri yang paling terpukul oleh virus corona. Selain kesulitan memperoleh bahan baku, pelemahan kurs rupiah juga menambah tekanan produsen obat-obatan dalam negeri. Industri farmasi ikut tercekik virus COVID-19 alias virus corona. Suplai bahan baku tersendat karena 60% diantaranya bergantung pada impor langsung dari Tiongkok. Belum lagi impor dari negara lain. Tahun 2019, total Indonesia mengimpor 912,2 juta dolar Amerika Serikat untuk farmasi, 1,3 miliar dolar untuk atsiri atau resinoid, dan 1,89 miliar untuk produk kimia lainnya. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia mengatakan harga bahan baku asal Tiongkok sudah naik hingga 40% akibat terkendala proses produksi dan distribusi. Pelemahan kurs rupiah pun kini menambah tekanan pada industri farmasi. GP Farmasi melihat pelunasan tagihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu cara untuk menjaga cash flow industri farmasi. Apalagi pasokan farmasi dan obat-obatan perlu diperhitungkan. Kami memantau, mudah-mudahan sampai dengan bulan Maret ini masih ada ketersediaan obat, walaupun jenis dan jumlahnya kami tidak tahu, karena ini kan juga tergantung dari kebutuhan di fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, dan satuan kerja Satker. Jadi kita melihat bahwa ini bulan Maret ini merupakan titik di mana kita menghadapi April ini harus lebih meningkatkan berbagai upaya kerjasama, dan kami sudah lakukan kerjasama ini dengan Kementerian Kesehatan. Tidak hanya industri farmasi, sektor lain juga merasakan tekanan akibat ketergantungan bahan baku impor. Menjaga daya beli masyarakat agar permintaan dalam negeri terjaga bisa menjadi penggerak roda manufaktur.
Emiten farmasi mulai terjangkit efek virus corona. 90% bahan baku farmasi masih diimpor. Masalahnya, sebagian besar bahan baku farmasi masih sangat bergantung pada Tiongkok, negara asal virus corona mewabah. Efek domino wabah virus corona dikhawatirkan menurunkan daya tahan industri dalam negeri, salah satunya industri farmasi. Penyebabnya adalah 90% bahan baku farmasi Indonesia masih impor dan sebagian besar berasal dari Tiongkok. Keputusan pemerintah Tiongkok menutup kegiatan produksi ditambah pembatasan barang impor oleh Indonesia membuat pasokan bahan baku berpotensi tersendat. Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi mengonfirmasi cadangan bahan baku obat-obatan di Indonesia hanya sampai Juni mendatang. Di Komite Bahan Baku sudah bicarakan juga, sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa harga itu sudah ada kenaikan. Jadi sampai hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa harga bahan baku naik. Ya, karena stok masih ada, masih bisa jual. Nah, nanti hanya pembatasan atau keterbatasan stok saja untuk pengiriman. Tapi belum ada satu yang kenaikan harga itu sendiri. Dalam 5 tahun terakhir, impor bahan baku farmasi Indonesia meningkat 739 juta dolar di tahun 2015 menjadi 912 juta dolar Amerika Serikat di tahun lalu. Selain itu, impor produk kimia juga tak kalah besar. 1,6 miliar dolar 5 tahun lalu menjadi 1,89 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019. Tidak mudah ya situasi seperti ini. Nah, kebetulan seperti kasusnya di farmasi ini memang cukup bergantung banyak dengan Cina ya, karena memang bahan baku obat di sana kan memang relatif kompetitif dan variannya banyak gitu, pilihannya sangat luas. Nah ini memang akhirnya juga mengakibatkan kelangkaan daripada bahan baku untuk sektor farmasi di Indonesia. Kembali ke industri farmasi, menghindar dari Tiongkok, India bisa jadi alternatif impor bahan baku obat-obatan. Masalahnya, negara ini juga masih mengimpor bahan baku jadi dari Tiongkok. Memaksakan sumber impor berarti menanggung konsekuensi belanja yang juga lebih mahal. Dian Silitonga, Jamzari, Kompas TV Jakarta. Yang keempat adalah prospek dan saran industri farmasi di Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan holding BUMN farmasi. Tujuan pembentukan holding farmasi adalah untuk menekan impor bahan baku obat yang nantinya akan membantu menurunkan harga obat. Industri farmasi dalam negeri termasuk industri yang telah lama berdiri dan mampu memenuhi 75% kebutuhan obat dalam negeri. Sayangnya, akibat ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor, harga obat pun menjadi mahal. Presiden Joko Widodo sudah pernah menyoroti masalah tersebut. Bahkan kepala negara yang juga sudah menyatakan keprihatinannya. Oleh karena itu, salah satu perintah Presiden Indonesia adalah memangkas regulasi yang dianggap menghambat pengembangan industri farmasi. Harapannya, harga obat bisa menjadi lebih murah. Bagi Presiden Joko Widodo, pemangkasan regulasi merupakan salah satu upaya untuk mengikis penghambatan pengembangan industri farmasi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pun merespon harapan kepala negara Indonesia tersebut. Mereka merencanakan pembentukan holding BUMN farmasi melalui peraturan pemerintah PP nomor 76 tahun 2019. Holding BUMN farmasi direalisasikan. Holding itu melibatkan 3 BUMN farmasi. Yang pertama, PT Bio Farma Persero menjadi induk holding yang di dalamnya tergabung dengan 2 BUMN farmasi lainnya, yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indo Farma Tbk. PP nomor 7 tahun 2019 juga menyebutkan soal penambahan penyertaan modal negara ke dalam saham PT Bio Farma. Selain terbitnya PP,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/KMK 06/2019 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam saham PT Bio Farma serta ditandatanganinya Akta Pernyataan Perjanjian Pengalihan Saham Nomor 37 dengan tanggal 31 Januari tahun 2020 juga telah dikeluarkan. Dengan demikian, seluruh saham seri B milik negara di Indofarma dialihkan ke PT Bio Farma sebagai penambahan penyertaan modal negara. Dengan adanya pengalihan seluruh saham seri B tersebut, saham seri B Indofarma dimiliki 80,664% oleh Bio Farma dan 19,336% milik investor third party. Saham seri A Dwi Warna tetap dimiliki oleh negara. Status perseroan yang semula perusahaan persero menjadi perusahaan non-persero serta negara masih mengontrol Indofarma. Direktur Utama PT Bio Farma, Hanesti Bashir mengatakan, ada beberapa tujuan positif dari pembentukan BUMN Farmasi. Pertama, terkait harga obat yang masih menjadi mahal di pasaran. Beliau menegaskan ada peluang penurunan harga obat melalui holding BUMN Farmasi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan holding BUMN Farmasi, yakni upaya menekan impor bahan baku yang nantinya akan membantu menurunkan harga obat. Holding BUMN Farmasi akan mendorong untuk mengurangi ketergantungan Indonesia akan impor. Yang kedua adalah adanya sinergi. Apa yang dilakukan Kementerian BUMN bisa jadi jalannya sudah benar. Dengan dibentuknya holding farmasi, itu tentu harapannya nanti akan ada sinergi bersama para anak usaha tiap perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sebab sebelum adanya holding, tiap pelaku usaha farmasi saling bersaing, berebut pasar dan tidak fokus dalam peningkatan produksi bahan baku. Dengan adanya holding, diharapkan mengurangi overlap bisnis Kimia Farma dan Indofarma yang bisnisnya sering beririsan. Itu terklarifikasi seperti disampaikan Hanesti. Hal itu terjadi pada obat generik Kimia Farma dan Indofarma yang sering beririsan sekitar 80%. Oleh karena itu, mulai tahun 2020 ini, Kimia Farma dan Indofarma akan memiliki arah bisnisnya masing-masing. Indofarma akan fokus pada alat kesehatan dan natural extract. Perusahaan ini juga akan mengembangkan bisnis obat-obatan sesuai tren penyakit yang berkembang, seperti diabetes, jantung, kanker, dan stroke. Perusahaan produk Indofarma itu menyesuaikan penyakit yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah penyakit degeneratif yang timbul akibat gaya hidup atau perilaku yang tidak sehat. Sedangkan Kimia Farma fokus pada aktivitas di bidang industri kimia dan farmasi seperti perdagangan dan jaringan distribusi, serta retail farmasi, layanan kesehatan, dan optimalisasi aset. Kemudian, Bio Farma akan tetap fokus pada produksi vaksin dan antiserum. Harapan pemerintah tentu sangat besar dengan berdirinya holding farmasi tersebut. Seperti disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, subholding BUMN Farmasi dibentuk dalam rangka menciptakan ketahanan, kesehatan, dan mengurangi impor obat. Pembentukan holding farmasi sudah menjadi jalan yang benar. Harus diakui, Indonesia dengan jumlah populasi yang besar menjadi peluang pasar yang sangat besar. Dan bangsa ini mampu memenuhinya. Sebagai gambaran, industri farmasi ini memiliki prospek yang sangat besar. Industri kesehatan dunia besarnya 76 triliun US dollar. Selain itu, pertumbuhan biaya kesehatan negara hampir selalu 2 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tercatat tumbuh sebesar 4,46% dan memberikan kontribusi industri tersebut terhadap PDB industri pengolahan non-migas sebesar 2,78% dan terus meningkat selama 2 tahun terakhir.
Terlepas dari semua itu, pembangunan ekosistem kesehatan nasional yang inklusif, mandiri, dan efisien sudah berjalan di trek yang benar. Harapannya, berdirinya holding BUMN farmasi ini tentunya dapat berkembang menjadi perusahaan kelas dunia. Yang terakhir, penutup. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam saya menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.